Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fadila Agustina, NPM 2010104010, Arina Bunganing Tias dengan NPM 2010104048, dan Erisma Adinatalian NPM 2010104108. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai akuntansi transaksi salam dan istisna. Ba'i as-salam. Yang pertama yaitu pengertian ba'i as-salam. Ba'i as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan di muka. Dua landasan syariah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." Pada Al-Hadis, yaitu Ibnu Abbas meriwayatkan pada Rasulullah SAW yang bunyinya, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Kemudian dari Suhaib radhiyallahu anhu pada Rasulullah SAW yang berbunyi, 3 hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. 3. Rukun ba'i as-salam. Pelaksanaan ba'i as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini. 1. Muslam atau pembeli. 2. Muslam ilaih atau penjual. 3. Modal atau uang. 4. Muslam fihi atau barang. 5. Sikhat atau ucapan. 4 syarat ba'i as-salam. Yang pertama yaitu modal transaksi ba'i as-salam. Terdiri dari 1. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Yang kedua yaitu penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al-muslam atau pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar oleh muslam ilaih atau penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Syarat ba'i as-salam yang kedua yaitu al-muslam fihi atau barang. Barang yang ditransaksikan dalam ba'i as-salam adalah sebagai berikut. 1. Harus spesifik dan dapat diketahui sebagai utang. 2. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, serta mengenai jumlahnya. 3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 4. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. 5. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. 6. Tempat penyerahan. 7. Penggantian muslam fihi dengan barang lain. 5. Salam paralel. Yang pertama yaitu pengertian. Salam paralel berarti melaksanakan 2 transaksi ba'i as-salam antara bank dan nasabah atau antara bank dan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Yang kedua yaitu perbedaan ba'i as-salam dengan ijon. Banyak orang yang menyamakan ba'i as-salam dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Seperti dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. 3. Perbedaan ba'i as-salam dan ba'i al-istisna. Pada subjek pokok kontrak, untuk salam yaitu muslam fi'i, sedangkan untuk istisna yaitu masnu.
dengan aturan dan keterangan yaitu barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Pada subjek harga, salam dibayar secara kontan sedangkan istisna bisa saat kontrak, bisa diansur, bisa juga di kemudian hari. Dengan aturan dan keterangan, cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Pada subjek sifat kontrak, salam bersifat mengikat secara asli, sedangkan istisna mengikat secara ikutan. Dengan aturan dan keterangan yaitu salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Pada subjek kontrak paralel, salam bersifat salam paralel, sedangkan istisna yaitu istisna paralel. Dengan aturan dan keterangan, baik salam paralel maupun istisna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. 4. Aplikasi dalam perbankan. Bai asalam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Bai asalam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri. Yang kelima yaitu manfaat. Manfaat bai asalam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Bai al-istisna. Yang pertama adalah pengertian. Transaksi bai al-istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Yang kedua, landasan syariah. Bai al-istisna merupakan lanjutan dari bai asalam. Maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai asalam juga berlaku pada bai al-istisna. Menurut mazhab Hanafi, bai al-istisna termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam istisna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istisan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan bai al-istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Yang kedua, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, keberadaan bai al-istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu bai al-istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Yang ketiga, istisna paralel. Dalam sebuah kontrak bai al-istisna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istisna kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istisna paralel. Ada beberapa konsekuensi saat Bank Islam menggunakan kontrak istisna paralel ini. Di antaranya yaitu yang pertama, Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istisna paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai sani pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel. Yang kedua,
Penerima subkontrak pembuatan pada istisna paralel bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai al-istisna kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali. Dan yang ketiga, bank sebagai sani atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istisna paralel juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada. Berikut merupakan skema dari bai al-istisna. Nasabah konsumen memesan barang ke bank penjual. Kemudian, bank penjual membeli barang pesanan nasabah ke produsen pembuat. Setelah barang tersedia, bank penjual menjual barang tersebut ke nasabah konsumen. Contoh kasus bai as-salam, yaitu seorang petani memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan sebesar 5 juta. Pembiayaan tersebut sudah mencakup ongkos bibit dan upah pekerja. Ia berencana menanami sawahnya dengan bibit jenis IR36 yang bila telah digiling menjadi beras dijual di pasar dengan harga 2.000 per kilogram. Penghasilan yang didapat dari sawahnya biasanya berjumlah 4 ton beras per hektar. Ia akan mengantar beras ini setelah 3 bulan. Bagaimana cara perhitungannya? Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh petani sebesar 5 juta, sedangkan harga beras jenis IR36 di pasar 2.000 per kilogram. Karenanya, bank bisa membeli dari petani sebanyak 2,5 ton atau 5 juta dibagi 2.000 per kilogram. Beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya setelah melalui negosiasi. Bank menjual sebesar 2.400 per kilogram, yang berarti total dana yang kembali sebesar 6 juta, atau bila dihitung secara umum, bank mendapat keuntungan jual beli, bukan pembungaan uang sebesar 20% margin. Contoh kasus bai al-istisna. Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk membuat kostum tim sepak bola sebesar 20 juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya 2 bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum di pasar biasanya 40.000, sedangkan perusahaan itu bisa menjual kepada bank dengan harga 38.000. Dalam kasus ini, produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum tersebut. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar 2.000 per kostum atau sekitar 1 juta, atau 20 juta dibagi 38.000 dikali 2.000, atau 5% dari modal. Bank bisa menawar lebih lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.